akan membahas materi tentang patuh dan taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada orang tua, dan juga kepada guru. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perhatian dan kasih sayang Allah terhadap manusia sungguh tiada terhingga dan sangat luar biasa. Allah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya. Nah, sekarang apa itu taat kepada Allah dan bagaimana caranya? Taat kepada Allah yaitu dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimanakah cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut ini beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas karunia rezeki yang tidak terhingga. Yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Yang ketiga, berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Yang kelima, mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berhaji dan memperbanyak sedekah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Semua Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini tetap tidak mengamalkannya. Misalnya tidak mengadakan sholat, enggan berzakat, serta tidak mau bersedekah. Itu sama saja dengan bohong. Sesungguhnya semua yang diajarkan para Rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak menaati apa yang diperintahkan Rasul, berarti sama saja kita tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sih cara menaati Rasul? Nah, berikut ini beberapa cara menaati Rasul, antara lain yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Kemudian membenarkan atau mempercayai berita yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kemudian mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Nomor 5, meneladani kehidupan para Rasul. Dan yang terakhir, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, ada yang lebih khusus lagi, perintah kepada kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang taat kepada orang tua. Orang tua sangat berjasa besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Coba sebutkan. Contohnya, orang tua melahirkan anak ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, dan juga mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu sudah sepatutnya kita sebagai anak harus berterima kasih kepada orang tua dengan cara berbuat baik, menghormati, dan menaatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Ayo kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah
hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Mengapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua? Tentunya karena ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan. Ketika melahirkan, ia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Pada saat kita masih bayi, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak karena ia kadang terbangun ketika kita menangis dan merengek. Ia bersedia membersihkan kotoran anaknya siang dan malam. Mereka berdua, orang tua kita, bekerja keras dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Begitu besar kasih sayang mereka terhadap anaknya. Tidak ada orang lain yang mampu menandingi. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita. Beliau rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Dan ada beberapa cara menghormati orang tua, antara lain menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama, kemudian berbicara yang sopan kepada kedua orang tua, kemudian selalu mendoakan ayah serta ibu terutama di hadapan beliau. Jadi untuk anak-anak semua, ketika kita selesai sholat, jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita ya. Kemudian rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Dan yang terakhir, merawat beliau ketika sakit. Nah, jadi jangan sampai ketika mereka sakit kita acuh tak acuh atau tidak peduli. Nah, seharusnya ketika mereka sakit kita harus bisa merawatnya. Nah, sampai ke penghujung materi, yaitu tentang hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini materi yang terakhir ya, hormat kepada guru. Selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup seseorang adalah seorang guru. Kehadiran guru menjadikan kita menjadi anak yang pintar dan mengetahui ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Ini beberapa ciri dari sikap patuh dan taat kepada guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sopan santun. Hormat terhadap guru harus diwujudkan dengan sikap yang baik terhadapnya, misalnya dengan berperilaku sopan santun. Kemudian yang kedua, menghargai. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat jasa dan pengorbanannya kita bisa membaca, menghitung, dan lain-lain. Oleh karena itu kita wajib menghargai beliau. Nah, yang terakhir, taat. Anak yang beradab adalah anak yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap gurunya. Adapun manfaat dari hormat kepada guru yaitu disayangi banyak orang, memperoleh ilmu yang barokah, dan menjadi anak yang solehah. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, pada intinya kita harus menghargai guru.